Tasno juga sehat. Tasno sehat? Sehat. Ini ya. kayaknya sudah banyak pertanyaan yang perlu kita jawab. Ini ada pertanyaan dari Mas Adi Trianto. Mas Adi Trianto. Mas Adi Trianto. Sudah 2 tahun dia merawat sapi untuk penggemukan. Nah, dengan pakan ampas tahu hijauan, dikasih minum coka air tahu. Soal gemuk cepat 3 bulan udah jual. Sebentar. Tapi yang jadi masalah, permasalahannya kuku sapi mudah terkikis. Alas kandang kasih cor ada. Karena berkeras ya. Alas kandangnya cor ya. Yang disemprot itu. Kira-kira masalahnya dari ampas tahu atau alas kandang? Alas kandang. Oke, siap. Kok kukunya sering terkikis? Kukunya mudah terkikis. Oke, siap. Terus ada pertanyaan yang kedua. Ini dari Berdasi. Wah, Berdasi. Ya. Assalamualaikum Pak Dokter. Siap. Izin tanya Pak. Kaki belakang sapi sebelah kiri bengkak. Kira-kira apa obatnya ya Pak? Siap. Ada sedikit luka di bagian bawah. Saya spray pakai sulpadek. Disemprot pakai sulpadek itu ya. Untuk menghindari lalat dan supaya lekas kering lukanya. Untuk pembengkakannya memakai obat apa ya Pak? Jadi untuk pembengkakannya itu bengkaknya pakai obat apa? Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, ini masalah kaki ya Om ya? Nah, itu tadi kaki yang pertama. Jadi gini Om Tasno, ini tapi ya ini sebelum masalah ke kaki, ini kita harus ingat bahwa sekarang ini baru penyakit PMK. PMK itu yang terkena kaki ya, sama mulut, hidung, bibir. Nah itu. Jadi sebelumnya dicek dulu semua. Yang itu apakah di mulut, di bibir itu ada masalah. Terus kemudian di kakinya ada masalah, ambruk apa tidak gitu. Tapi kita jawab dulu yang pertama. Tadi kan dia sudah pengalaman 2 tahun. Penggemukan sapi. Setelah 3 bulan dia bisa jual. Terus tetapi di kakinya, kukunya ada yang terkikis. Terkikis bukan modot ya. Terkikis itu berarti hilang ya Om. Kakinya itu apa? Ruptur apa itu? Terkikis ya. Terkikis itu berkurang tambah hilang kukunya apa gimana ya. Tapi memang gini ya. Jadi saya itu kan banyak masuk kandang ya. Kandang sapi baik yang pakai bawahnya itu cor, ada yang bawahnya itu pakai gergaji kayu, serbuk kayu, ada yang macam-macam ya Om ya. Nah, itu memang kalau kasus-kasus kaki yang terkikis itu memang di air, bukan di pakannya. Di kandang yang itu terlalu keras, terlalu becek ya. Becek. Tapi memang pengaruh sapi satu dengan yang lain itu beda-beda. Om Tasno juga punya tuh yang kambingnya itu yang satu tuh pertumbuhan kukunya panjang terus ya, waktu dipotong itu kan. Kenapa yang lain enggak? Itu memang kadang-kadang enggak sama. Kadang-kadang individual itu bisa mempengaruhi. Jadi tidak semua itu kayak pabrik mobil bikin mobil apa itu? Avanza lah. Hampir sama semua. Kaki-kakinya sama. Kaki mobil. Tapi kalau hewan itu kadang-kadang beda-beda. Satu pabrik pun nggak sama. Ya, kadang-kadang induknya sama pun kadang-kadang hasilnya beda. Nah, ada yang pertumbuhan kukunya itu cepat, ada yang gampang terkikis segala macam. Nah, tetapi memang kasus-kasus yang masalah itu biasanya yang kalau sapi ya Om ya. Sapi yang kakinya di belakang. Itu sapi gini loh kan biasanya miring. Ya. Antara sapi jantan, kalau yang dicancang ya, dicancang itu kan biasanya ada unsur kencing sama basah. Nah itu biasanya bermasalah di kukunya. Karena tempatnya di situ, nggak bisa leluasa ini kalau dicencang. Nah itu jadi memang ada yang bermasalah di kakinya. Jadi ada hubungan dengan kencing dan basah. Apa mungkin kalau medok ya kalau itu. Makanya memang karena terlalu lembab basah. Jadi lunak. Jadi memang harus ada kemiringan di kandang itu. Makanya kadang-kadang di kandang yang
di daerah mana itu kadang-kadang sampai segini itu air masuk kalah itu memang jelek sekali. Jadi memang harus dibersihkan. Ya memang seharusnya misalkan pembuat kotoran di belakang depan itu lebih tinggi daripada belakang. Iya, Selisihnya memang. berapa senti? Kalau cor itu mungkin 5 senti pun air dah Nah, lari ya. makanya ke dalam. kadang-kadang permasalahannya di kandang yang dicancang Om. Tapi kalau kandang yang banyak yang saya lihat di kandang pengemukan feedlotter yang besar-besar itu kan nggak dicancang Om Tasno. Ya, Nah itu kasus-kasus itu kurang ya. Ini cerita-cerita ya, kasus-kasus masalah kuku itu kurang. Jadi ini kandang-kandang yang kakinya dicancang. Kalau yang biasa kena itu yang di belakang, karena di depan itu di atas biasanya. ya. Nah makanya kalau memang ini kasus ini ya, kita lihat kalau kasus ini yang terkikis yang belakang karena kemiringan, berarti memang benar karena basah kebanyakan terendam air yang becek. Biasanya kemiringannya kan harusnya sampai luar di luar. Ya, gitu. Misalkan kencing, air kencing biar langsung bablas. Ya. Kalau jantan kan anunya di tengah Om Tasno, di perut kan. Nah kalau kencing tetap melewatin kaki belakang Om Tasno. Nah akhirnya tetap kena juga basah. Kena. Makanya tetap harus lebih bersih kalau ini gitu. Jadi harus menjamin cepat kering ininya. Lantai kandangnya itu. Terus kemudian yang bengkak Om Tasno ya. Yang kedua kan kaki tadi itu bengkak, kemudian disemprot dengan Sofadek ya. Nah, disemprot. Bagus, jadi Sofadek bisa Gusanek untuk nyemprot luka itu. Biar Tapi dikeroyok lalat. nah, yang harus dicek yang kasus kedua ini apakah ini karena penyakit PMK. Nah, kalau PMK ya memang harus dikasih biosecurity-nya yang tinggi. Jadi tidak boleh orang masuk ke kandang kayak gitu ya. Tidak sembarang Tidak orang. sembarang orang boleh masuk. Kemudian yang punya kandang ini juga jangan jalan-jalan ke kandangnya orang. Nah, biar nanti bawa penyakit. Kalau habis dari kandangnya temen atau ke pasar, pulang mandi dulu baru ke kandang untuk menjaga itu. Yang jelas disterilkan Ya, dulu. sterilkan. Nah, kemudian yang sudah kena ini bagaimana? Nah, tadi kan pertanyaan sebenarnya hanya yang bengkak dikasih apa? Nah, terus bengkaknya dikasih apa Om Tasno kan? Nah, bengkaknya ini bisa dikasih obat luar. Obat suntik juga ada, obat luar aja kan. Obat luar namanya kortison. Nah, kortison itu bisa Inerson, obat pabriknya namanya Inerson, ada Topcort. Nah, itu isinya kortison. Untuk yang bengkak. Bengkak. Jadi luar tuh. kan kalau sebenarnya gini, bengkak itu Om Tasno harus dilihat dulu. Bengkak karena luka, benturan, atau bengkak karena terkilir. Ya kan? Bermacam-macam ya. Bermacam-macam. Kalau bengkak karena benturan itu dikasih kortison. Ibaratnya kalau pemain bola, kapraan ya, kaki sama kaki kan itu enggak terkilir, benturan. Nah, terus bengkak. Kalau dikasih pemanas tambah bengkak. Maka dikasih pendingin kortison ini. Nah, tapi kalau dia terkilir ya, ada otot yang tidak pada tempatnya. Mungkin geser sedikit. Nah itu dikasih pemanas, penghangat. Biar kembali ke tempatnya. Tertarik kembali ke tempatnya. Banyak penghangat itu bisa Remasol, bisa minyak kayu putih, bisa. Banyak ya kan. Bisa kasih berambang. Jadi gitu untuk bengkaknya. Cuma memang kalau ini harus curiga, karena kan biasanya kalau luka di kuku itu kan ada kebengkakan di ini. Kalau Tasno luka di sini, mungkin sini manjer itu kan, ada bengkak di sini. Kalau mulutnya sakit, sininya agak bengkak, nah kan itu. Jadi, nah itu memang harus dokter, kalau bisa dibawa ke dokter, dokter suruh datang untuk meriksa. Nah, takutnya nanti ini PMK apa bagaimana gitu loh. Gitu. Ya. Kalau memang ini bukan PMK, sekalian satu kandang divaksin PMK sekalian. Sekarang baru wafat PMK. Biar nggak kena PMK gitu. Oh, gitu ya. Ya, jadi ya, ini dari sudah terjawab semua dua. Sudah terjawab ya? Ya dah, ini dari Berdadi sama Ditri Trianto. Oke.
Mas Bedasi, Mas Trianto. Nah, semoga ini bisa menjawab, dan bagi teman-teman semua subscriber, komentator, likers, kalau punya gratis enggak bayar, subscriber. Kalau punya pendapat tolong ditulis di kolom komentar untuk menambah wawasan kita semua, dan kita juga tambah pintar Tasno ya. Oke, ya. Dan diucapkan untuk semuanya, semoga semua sehat, rezeki banyak mengalir deras, dan semoga Indonesia menjadi lebih baik.